Selamat pagi, siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang alinea paragraf di minggu ke-6 ini. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Alinea pertama, yaitu alinea aslinya. Lalu alinea setelah diparafrase, di mana kalimat pertama yaitu topik, pemangku kepentingan seringkali menggunakan perolehan laba untuk mengukur kinerja karena besar kecilnya laba menunjukkan baik tidaknya kinerja perusahaan. Kalimat 2 adalah kalimat penjelasnya. Oleh karena itu, untuk mencukupi hasrat stakeholders, manajemen cenderung menegaskan pada profit. Kalimat ketiga, pendorong manajemen untuk berperilaku menyimpang dilakukan dengan cara melakukan manajemen laba. Habash dan Haddad 2019. Kalimat 4 penutupnya, beberapa contoh kasus akuntansi yang kedapatan menandakan adanya aplikasi manajemen laba seperti di persoalan PT Timah, Warislan et al. 2018, PT Garuda Indonesia, Sugianto 2019, PT Asuransi Jiwasraya, Rahma 2020, dan PT Hansen International, Idris 2020, di mana tema alinea ini adalah pemangku kepentingan, posisi kalimat topik adalah deduktif, sifat isi definisi, metode pengembangan sebab dan akibat, di mana kalimat topik pemangku kepentingan menjadi subjek, seringkali menggunakan adalah predikat, dan perolehan laba objek, lalu untuk mengukur kinerja, karena besar kecilnya laba menunjukkan baik tidaknya kinerja perusahaan adalah pelengkap. Lalu gagasan penjelasnya ada manajemen menegaskan pada profit, mengakibatkan penyimpangan yaitu manajemen laba. PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Hansen International merupakan contoh kasus. Selanjutnya ada alinea kedua. Paragraf aslinya yaitu segala sesuatu dirasa semakin dipermudah dengan adanya dan perkembangan teknologi. Pada era digital seperti saat ini bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan yang bisa dikatakan memudahkan masyarakat berbelanja. Kini, sistem pembayaran tak lagi hanya bergantung pada kartu kredit perbankan, meskipun eksistensinya masih ada. Apalagi adanya dengan financial technology yang sudah marak di sekitar kita. Kalimat pertama adalah kalimat topik yang saya rubah parafrasa menjadi semua terasa dipermudah dengan adanya dan perkembangan teknologi, termasuk dalam elips. Kalimat kedua, kalimat penjelasan. Parafrasanya adalah bermunculan beragam sistem pembayaran atau produk jasa keuangan seperti saat ini bisa dikatakan memudahkan masyarakat berbelanja. Parafrasa stilistika. Kalimat ketiga, penjelasan, yaitu sekarang sistem pembayaran tidak bergantung pada kartu kredit perbankan meskipun eksistensinya masih ada, termasuk dalam parafrasa sinonim. Kalimat keempat, yaitu penutup, parafrasanya kalimat itu adalah apalagi dengan financial teknologi yang marak di sekitar kita, masuk dalam elips. Kalimat kedua, tema alineanya adalah sistem teknologi pembayaran yang semakin berkembang dan mempermudah aktivitas pembayaran. Jenis alinea belum ditentuin, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan sebab akibat. Kalimat topik semua termasuk dalam subjek, terasa dalam predikat dipermudah objek dengan adanya dan perkembangan teknologi keterangan. Gagasan penjelasan, gagasan pertama, semua aktivitas pembayaran dipermudah dengan adanya dan perkembangan teknologi. Gagasan kedua, munculnya sistem pembayaran baru yang mempermudahkan masyarakat. Gagasan tiga, masyarakat sudah tidak bergantung dengan sistem pembayaran kartu kredit. Gagasan keempat didukung dengan financial technology. Kelengkapan dari paragraf tersebut adalah satu kalimat pembuka, dua kalimat pembahasan, dan satu kalimat penutup. Oke, lalu selanjutnya alinea yang ketiga, yaitu alinea aslinya. Struktur modal merupakan kombinasi dari utang dan ekuitas yang merupakan perkara penting karena memiliki pengaruh cukup besar terhadap posisi keuangan perusahaan. Struktur modal tercermin dalam nilai buku rasio leverage, yaitu rasio total utang, jangka pendek ditambah jangka panjang pada total aset pada nilai buku. Keputusan dalam pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional dan memberikan kesejahteraan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan kebutuhan dana digunakan untuk melakukan investasi ataupun mengembangkan usaha. Sumber dana sebuah perusahaan biasanya berasal dari laba ditahan, modal saham, dan cadangan. Pihak manajemen dalam sebuah perusahaan harus dapat melakukan perhitungan komposisi rasio utang sebelum membuat keputusan yang berhubungan dengan pendanaan. Nah, lalu selanjutnya
alinea yang sudah diparafrase. Nah, kalimat pertama merupakan kalimat topik, yaitu struktur modal adalah gabungan dari utang dan ekuitas yang merupakan hal penting karena memiliki dampak cukup besar terhadap posisi keuangan perusahaan. Lalu kalimat dua berupa kalimat penjelas. Hal ini tercermin dalam nilai buku rasio leverage, yaitu rasio total utang jangka pendek ditambah jangka panjang pada total aset pada nilai buku. Lalu selanjutnya kalimat tiga merupakan kalimat penjelas, yaitu keputusan dalam pendanaan memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas operasional dan memberikan kesejahteraan terhadap perusahaan. Hal ini dikarenakan kebutuhan dana digunakan untuk melakukan investasi ataupun mengembangkan usaha. Lalu kalimat keempat yaitu kalimat penutup. Sumber dana suatu perusahaan berasal dari laba ditahan, modal saham dan cadangan. Pihak manajemen dalam suatu perusahaan harus dapat melakukan perhitungan komposisi rasio utang sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan pendanaan. Nah, lalu tema alineanya yaitu struktur modal, posisi kalimat topik yaitu deduktif, sifat isi itu deskriptif, lalu metode pengembangannya umum khusus, kalimat topiknya yaitu struktur modal adalah gabungan dari utang dan ekuitas yang merupakan hal penting karena memiliki dampak cukup besar terhadap posisi keuangan perusahaan. Subjeknya yaitu struktur modal, predikatnya adalah keterangan subjek, gabungan dari utang dan ekuitas. Pelengkapnya yaitu yang merupakan hal penting karena memiliki dampak cukup besar terhadap posisi keuangan perusahaan. Gagasan penjelasnya yaitu manajemen melakukan perhitungan komposisi rasio utang. Alinea berikutnya, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan program tanggung jawab sosial secara luas. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial. Alinea parafrasenya, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba guna meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan indikator tata kelola perusahaan yang baik, sehingga manajemen cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi seiring dengan peningkatan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan manajemen kebebasan dan fleksibilitas untuk melaksanakan dan mempromosikan program tanggung jawab sosial secara luas. Oleh karena itu, semakin banyak informasi sosial yang diungkapkan, semakin menguntungkan untuk suatu perusahaan. Tema alineanya adalah profitabilitas, posisi kalimat topik, deduktif, sifat isi, deskriptif, metode pengembangan umum ke khusus. Kalimat topik profitabilitas sebagai subjek adalah sebagai predikat, kemampuan suatu perusahaan sebagai objek untuk menghasilkan laba adalah pelengkap, guna meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham adalah keterangan. Gagasan penjelasnya, profitabilitas sebagai indikator pengelolaan yang baik, dan profitabilitas memberi kebebasan untuk promosi program tanggung jawab sosial. Alinea kelima, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% di saat beberapa negara mengalami perlambatan akibat adanya krisis finansial. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 66,45% pada tahun 2010 menjadi 67,40% pada tahun 2016. Peningkatan penduduk usia kerja tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, walaupun distribusi produk domestik bruto atau PDB menurut pengeluaran di Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Kemudian alinea ini diparafrase menjadi Indonesia merupakan negara dengan masyarakat terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Selama 10 tahun terakhir, perkembangan ekonomi Indonesia mencapai 5,6% di saat sejumlah negara mengalami perlambatan akibat adanya krisis finansial. Penduduk usia kerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan,
yaitu sebesar 66,45% pada tahun 2010 menjadi 67,40% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi belum mampu didorong oleh peningkatan penduduk usia kerja, walaupun konsumsi rumah tangga mendominasi pengeluaran di Indonesia menurut distribusi produk domestik bruto atau PDB. Tema alineanya ini Indonesia. Posisi kalimat topiknya deduktif. Sifat isinya ekspositoris. Metode pengembangannya umum khusus. Kalimat topiknya Indonesia merupakan negara dengan masyarakat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Subjeknya adalah Indonesia, kemudian predikatnya merupakan dan negara dengan masyarakat terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat sebagai keterangan. Kemudian gagasan penjelasnya, penduduk usia kerja di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Untuk alinea selanjutnya, alinea aslinya yaitu kontribusi rata-rata sektor ekonomi peringkat 3 di Kabupaten Siak hanya mencapai 5,6% pada periode 2001 sampai 2010, yakni berada pada sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan tidak terlepas dari letak strategis Kabupaten Siak yang berada di dalam kawasan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Selain karena dukungan kekayaan potensi sumber daya alam yang dimiliki, secara geografis letak daerah ini sangat dekat dengan salah satu jalur perdagangan Indonesia tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Daerah ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang termasuk sebagai hinterland area daerah kerjasama regional Singapura, Johor, dan Riau atau SIJORI, serta termasuk dalam kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Singapura Growth Triangle atau IMSGT. Dengan posisi strategis ini, diharapkan sektor perdagangan mampu mengimbangi sektor industri guna memperkuat kontribusi sektor sekunder dalam struktur ekonomi Kabupaten Siak. Untuk alinea parafrasanya, yaitu rata-rata sektor ekonomi peringkat 3 di Kabupaten Siak hanya mencapai 5,6% pada periode 2001 sampai 2010, yakni berada pada sektor perdagangan. Letak strategis Kabupaten Siak yang berada di dalam kawasan pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia tidak terlepas dari kontribusi sektor perdagangan. Selain karena dukungan kekayaan potensi sumber daya alam yang dimiliki, secara geografis letak daerah ini sangat tidak jauh dengan salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang termasuk sebagai hinterland area daerah kerjasama regional Singapura, Johor, dan Riau atau SIJORI, serta termasuk dalam kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Singapura Growth Triangle atau IMSGT. Dengan letak strategis ini, diharapkan sektor perdagangan mampu mengimbangi sektor industri guna memperkuat kontribusi sektor sekunder dalam struktur ekonomi Kabupaten Siak. Untuk tema alineanya yaitu perekonomian. Posisi kalimat topik deduktif, sifat isinya ekspositoris, metode pengembangannya umum khusus, kalimat topik rata-rata sektor ekonomi peringkat 3 di Kabupaten Siak itu subjeknya hanya mencapai 5,6% pada periode 2001 sampai 2010 itu predikatnya, yakni berada pada sektor perdagangan itu objeknya. Gagasan penjelasnya yang pertama salah satu jalur perdagangan internasional, yang kedua kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Alinea ke-7, kalimat aslinya, konsep ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Perkembangan sektor ekonomi kreatif suatu bangsa akan bersaing dan berdampak pada kehidupan sosial jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bangkitnya gelombang ekonomi baru menuntut inovasi dan kreativitas masyarakat sehingga dibutuhkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi kreatif. Kondisi ini harus dikaitkan dengan kemampuan dalam mengelola potensi. Oleh karena itu, konsep ekonomi kreatif harus sesuai dengan kemampuan inovasi dan kreativitas dalam mengelola potensi lokal yang ada. Kalimat parafrasenya,
Konsep ekonomi yang berdasar dengan kemampuan serta keterampilan manusia disebut konsep ekonomi kreatif. Kehidupan sosial yang dikelola dengan baik mampu bersaing dan berdampak bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia membutuhkan inovasi dan kreativitas dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi kreatif untuk membangkitkan gelombang ekonomi baru. Situasi ini harus berkaitan dengan keterampilan dalam mengupayakan potensi. Dalam mengupayakan potensi lokal yang tersedia, keterampilan inovasi dan kreativitas harus berhubungan dengan konsep ekonomi kreatif. Pada alinea ini, kalimat topiknya pada kalimat 1 yaitu konsep ekonomi yang berdasar dengan kemampuan serta keterampilan manusia disebut konsep ekonomi kreatif. Kalimat penjelasnya ialah kalimat 2, kehidupan sosial yang dikelola dengan baik, mampu bersaing dan berdampak bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif suatu bangsa. Kalimat 3 juga merupakan kalimat penjelas, kualitas sumber daya manusia membutuhkan inovasi dan kreativitas dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi kreatif untuk membangkitkan suatu gelombang ekonomi baru. Kalimat 4 juga merupakan kalimat penjelas, yaitu situasi ini harus berkaitan dengan keterampilan dalam mengupayakan potensi, dan kalimat 5 merupakan kalimat penutup atau kalimat kesimpulan, yaitu dalam mengupayakan potensi lokal yang tersedia, keterampilan inovasi dan kreativitas harus berhubungan dengan konsep ekonomi kreatif. Pada alinea tersebut, topiknya merupakan konsep ekonomi kreatif, posisi kalimatnya deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan definisi, kalimat topiknya konsep ekonomi sebagai subjek yang berdasar dengan kemampuan serta keterampilan manusia sebagai pelengkap disebut sebagai predikat, konsep ekonomi kreatif sebagai objek. Dan gagasan penjelasnya ada 3, yang pertama kehidupan sosial yang baik, kualitas sumber daya manusia, dan keterampilan inovasi dan kreativitas. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih.